hari ini Tuhan, kami jemaat-Mu, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, seumur hidup kami hanya memandang kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali Tuhan, mungkin kami meragukan Engkau Tuhan. Mungkin seringkali kami dikuasai dengan rasa takut Tuhan. Mungkin seringkali kami dikuasai dengan rasa khawatir Tuhan. Akan hidup kami, akan masa depan kami, akan setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan. Kami minta Tuhan, Engkau pulihkan kami semua Tuhan. Untuk kami boleh kembali berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Untuk kami kembali percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkaulah harapan kami Tuhan. Masa depan kami, pergumulan kami, hidup kami Tuhan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami pagi hari ini membawa persembahan kami kepada-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat karya-Mu Tuhan. Hidup
ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Oh, darah-Mu Tuhan, darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku Tuhan, oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, oh, harapanku di dalam ya Tuhan, Kau Yesus
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Sekali lagi kita mau katakan, harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya Tuhan. Oh ya Tuhan, ku percaya. Oh, ku percaya. Oh, ku percaya. Oh, ku percaya. Oh, ku percaya. Ku aman, ku percaya. Oh, ku menang bersama-Mu, bersama-Mu Tuhan. Oh, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Tuhan, Tuhan, yes Tuhan, bangkitkan iman kami lagi Tuhan, bangkitkan iman kami lagi Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kami mau percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami terima janji-Mu Tuhan. Kiramaya rasya, kiramaya rasya. Mari semuanya kita yang percaya, kita berikan sorak-sorai yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, yes, yes Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami terima Tuhan janji-Mu. Kami percaya kami menang Tuhan, kami aman Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Mulai saat ini Tuhan, kami gak mau lagi takut, kami gak mau lagi khawatir Tuhan,
kamu patahkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kaulah sukacita kami, Kaulah harapan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Yes, terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Kita masuk di minggu pertama di bulan November ya Bapak Ibu sekalian. Gak kerasa sudah mau akhir tahun. Kita lihat Bapak Ibu sekalian sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan sempurna buat kita. Amin. 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 Karena itu Bapak Ibu sekalian, gak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuat kita berduka cita, membuat kita sedih. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Karena Tuhan yang menjadi sukacita kita. Amin. Amin. Mari kita mau menari buat Tuhan kita. Kita mau memuji Dia. Dalam hatiku sukacita, gantikan segala dukaku. Sukacita, karena Kau telah bebaskanku. Sukacita, Yesus memberiku kemenangan, dan kakiku menari. Hatiku bersuka, mulutku bersorak bersahaja. Semuanya sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Sukacita Kau berikan dalam hatiku. Sukacita, gantikan segala dukaku. Sukacita, karena Kau telah bebaskanku. Sukacita, Yesus memberiku kemenangan, dan kakiku menari. Hatiku bersuka, yes Tuhan, dan mulutku bersorak bersahaja. Semuanya, yes. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Mari kita mau lebih lagi bersukacita karena Tuhan. Sukacita Kau berikan dalam hatiku. Sukacita, gantikan segala dukaku. Sukacita, karena Kau telah bebaskanku. Yesus memberiku kemenangan, dan kakiku menari. Hatiku bersuka, mulutku bersorak bersahaja. Semuanya angkat tangannya, katakan sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, selamanya, ajaib perbuatannya
perbuatannya selamanya. Sorak haleluya, sorak haleluya, masyurkan namanya, ajar perbuatannya selamanya. Kami bersorak bagimu Tuhan, sorak haleluya, masyurkan namanya, ajar perbuatannya selamanya, selamanya, selamanya. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kaulah sukacita kami, harapan kami Tuhan. Amin. Kau kemenangan kami Tuhan. Semuanya, mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau ada selalu mendampingi kami Tuhan. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah meluruskan jalan-jalan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita mau sama-sama berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku
ku berkenalan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Mari kita semua sekali lagi bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Oh, darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh beribadah. Ibadah raya minggu pertama bulan November ini. Terima kasih buat mujizat-Mu yang sudah Kau nyatakan dan memberkati ibadah firman ini dari awal sampai akhirnya, dan beri urapan baru atas kami, hamba-Mu dan jemaat Tuhan semua. Biar Kau tolong beri pengurapan
yang luar biasa. Dan memberkati pemberitaan firman Tuhan pada siang ini. Sudah hilang lagi. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan segala kuasa kegelapan roh jahat yang mengganggu firman melalui tayangan LCD ini kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biar LCD dapat menyala dengan baik dan kami boleh memperhatikan firman-Mu. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Biar hadirat-Mu nyata pada kami semua. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudara semua. Silahkan duduk kembali. Ya, saya bersyukur hari ini bisa ada di tengah jemaat karena 3 minggu ya saya tidak ibadah. 3 minggu yang lalu tidak ibadah karena saya opnam di Trogerjo. Saudaraku, 3 minggu yang lalu itu saya mengalami sakit pinggul yang luar biasa ya. Karena sakit pinggul ini untuk gerak sakit sekali. Celeng. Gerak miring kanan sakit, miring kiri sakit, melumah juga sakit. Saudara. Bahkan buyuhan benek ke selimut itu ketarik sedikit, itu celeng. Saya aduh. Sampai buyuhan tuh bingung ya, mau diapakno. Obah saya sakit, kesenggol saja tangannya buyuhan tuh saya sudah jerit-jerit, kayak orang dipukuli. Saya bilang, wes Bu, masuk rumah sakit saja sambil doa ya. Akhirnya Sabtu sore itu Samuel memanggil ambulan dari Trogerjo, dibawa ambulan masuk ke rumah sakit. Ya, saya bilang Tuhan, saya minggu tanggal 7 itu khotbah. Jadi jangan lama-lama Tuhan. Biar saya boleh pulang dan bisa mempersiapkan khotbah. Akhirnya Sabtu masuk, hari Kamis, hari Rabunya dokternya bilang, Pak Yohan sudah baikan, kalau mau pulang boleh, hari ini boleh, besok juga boleh. Jadi kami mengurus administrasi, ternyata Rebu tidak bisa selesai, Kamis administrasinya selesai. Dan Tuhan juga tolong saya, Kamis boleh pulang, sampai di rumah, pinggulnya sudah tidak sakit. Ya. Hingga akhirnya, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Minggu lalu, saya itu kepingin kebaktian. Tapi ternyata kan saya pulang dibawa mobil. Saya di rumah coba berdiri itu lemah kakinya, gemeter mau jatuh. Jadi akhirnya Minggu juga kemarin saya tidak bisa kebaktian. Karena kalau jalan mau jatuh. Ya, akhirnya 2 minggu tidak kebaktian. Senin, Selasa membaik, saya bisa menyiapkan khotbah hari ini. Lalu tadi pagi saya mau berangkat, tahu-tahu Samuel ambil monitor TV, katanya lebih baik jangan di atas, nanti Bu Yohan bilang nanti naiknya enggak kuat. Nanti kalau jatuh repot. Ya akhirnya saya nurut, mungkin memang lebih baik minta maaf jemaat, saya khotbahnya duduk di bawah karena belum kuat naik ke atas. Nanti yang akan datang mudah-mudahan sudah kuat, saya akan kembali khotbah dari atas. Saudara, bulan ini
ada satu pesan Tuhan yang menjadi tema gereja kita, persatuan dalam tubuh Kristus, dengan subtema pahlawan persatuan tubuh Kristus. Dan pada hari ini, bulan November ini adalah bulan pahlawan ya. Tanggal 10 nanti, bulan ini adalah Hari Pahlawan. Dan saya mau bagikan tema pahlawan tentang 3 pahlawan Daud. 3 pahlawan Daud ini tertulis dalam 2 Samuel 23 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Mari kita akan baca bersama-sama cerita tentang 3 pahlawan Daud dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Ayat 8 sampai 11. Waktu saya di fisioterapi di Telogerjo, saya bertemu dengan seorang ibu, jemaat kita juga sedang fisioterapi. Ternyata ibu ini sakitnya sama seperti saya, celeng-celeng sakit. Cuma bedanya saya kaki kiri, dia yang sakit kaki kanan. Tapi sakitnya luar biasa. Bahkan dia bilang kalau malam dia tidak bisa tidur. Untung saya kalau malam bisa tidur. Bahkan kadang-kadang semalam tidak ngelilir. Tidur, bangunnya pagi-pagi ya. Bu Yohan buka saya, "Wah, bangun sudah pagi." Jadi saya bersyukur boleh tidur. Tidurnya nyenyak sampai tidak ngelilir ya. Beberapa malam tidak ngelilir, bangunnya sudah pagi. Mari kita baca bersama-sama 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 11. Bapak Ibu, bantu ya, tolong baca, kita tabur firman Tuhan di hati kita masing-masing. Siap, saudara? Mari kita awali. Mulai ayat 8, 1, 2, 3. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi Baal, orang Harmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Ya, hebat ya. Seorang diri mengayunkan tombaknya melawan 800 orang dan mereka semua mati. Ya, satu orang mengalahkan 800 orang. Ini tentu luar biasa. Ayat berikutnya, ayat 9. Bersama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Dan sesudah dia, Eliezer, anak Dudu, anak seorang Ahohi. Ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang yang Israel telah mengundurkan diri. Ya. Ini orang yang luar biasa berani ya. Karena mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul untuk berperang. Padahal kawan-kawannya orang Israel, tentara Israel telah mengundurkan diri. Jadi kalau boleh dibilang ini orang yang berani cari mati. Ya, karena seorang diri menghadapi tentara orang Filistin yang telah berkumpul, orang-orang yang telah berkumpul untuk berperang. Padahal dia seorang diri. Tapi Eliezer ini tidak punya rasa takut menghadapi banyak orang Israel. Ya, seperti tadi, isi Baal menghadapi 300 orang, ya dia tidak gentar maju melawan 800 orang. Ini orang banyak, mungkin ratusan. Eliezer juga tidak mundur, tapi melawan, ya, mengolok-olok, cari masalah dengan orang banyak. Padahal teman-temannya sudah pergi mengundurkan diri, sudah pulang.
Tapi Eliezer cari masalah dengan orang-orang yang siap untuk berperang. Terus ayat berikutnya 10, 1, 2, 3. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Ya, ini Eliezer ini orang aneh ya. Sendirian mengolok-olok tentara orang Filistin yang sudah siap berkumpul untuk berperang. Tapi dia bangkit, ya, tidak lari, tidak pergi. Dia mengolok-olok mereka dan bangkit berperang melawan mereka. Membunuh begitu banyak orang sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Ya. Saking capeknya, saking lemah, bukan lemah, lesu tangannya sampai tangannya itu menempel pada pedangnya, ya, melekat pada pedangnya. Dan Allah Tuhan memberi hari itu kemenangan yang sangat besar. Rakyat datang kembali setelah kemenangan itu untuk menjarah atau merampas, untuk mengambil barang-barang musuh, untuk mengambil rampasan setelah musuh dikalahkan oleh satu orang, yaitu Eliezer. Ya, itulah Eliezer atau salah satu perwira Daud. Terus ayat berikutnya 11, 1, 2, 3. Sesudah itu sama anak Age orang Harari, ketiga orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebuah tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Ya, ini juga luar biasa ya. Tentang orang yang bernama Syama ini dikatakan ketika orang Filistin berkumpul, di sana ada sebidang tanah kacang penuh kacang merah. Istilahnya kebun kacang. Dan tentara Israel telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Apa yang dia lakukan oleh Syama ini? Ayat 12 dikatakan, sampai ayat 11. Ya. Ya, ketika sendirian di tengah kebun kacang, ya, tentara telah melarikan diri, dia bangkit dan mempertahankan merah. Bisa ada yang membacakan ayat 11, ayat 12, salah satu yang bawa speaker di atas, speaker atau WL, bisa? 2 Samuel 23 ayat 12. Karena ini ada kaitannya dengan ayat 11. Ya. 2 Samuel 23 ayat 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Ya. Bisa LCD menyayangkan dari sana ayat ini. Bisa. Ya, ditayangkan ayat 12. 2 Samuel 23 ayat 11. Ya, ini tentang Syama tadi ya. Pahlawan Daud ketiga yang bernama Syama. Boleh kita baca bersama-sama ayat ini? 1, 2, 3. Maka berdirilah ia di situ di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Amin. Jadi dia tidak lari sendirian di kebun kacang. Dia melawan mereka dan Tuhan memberikan kemenangan yang sangat besar, ya. Ya.
Tuhan memberikan kemenangan yang sangat besar. Dia mempertahankan kebun kacang yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, oke. Sudah kita baca ayat 12. Nah, kembali ini bulan November, bulan pahlawan. 10 November hari pahlawan, dan kita sedang membahas tentang pahlawan persatuan tubuh Kristus. 3 pahlawan Daud tadi kita baca dalam ayat-ayat yang ada di 2 Samuel pasal 23 ayat 8 sampai 12 tadi. Yang pertama namanya Isibaal. Isibaal ini artinya tanggung jawab, ya. Orang yang bertanggung jawab itu namanya Isibaal, pahlawan yang pertama. Pahlawan yang kedua namanya Eliezer. Eliezer itu Tuhanlah perlindunganku atau Tuhan pelindungku. Itu Eliezer. Tuhan yang melindungiku atau Tuhan pelindungku. Pahlawan yang ketiga namanya Syama. Syama, ya. Jadi artinya kuat. Kuat atau tampan atau gagah. Syama. Syama, ya. Mungkin orangnya tampan, orangnya kuat, orangnya gagah. Jadi dia namanya Syama atau kuat. Nah, ketiga orang ini Isibaal, Eliezer dan Syama itu disebut sebagai 3 pahlawan Daud. Pertanyaannya adalah apa yang membuat mereka layak disebut sebagai pahlawan? Isibaal, Eliezer dan Syama, apa yang membuat mereka layak disebut sebagai pahlawan? Nah, kita melihat ada beberapa hal yang membuat mereka layak disebut pahlawan, ya. Beberapa karakter yang membuat mereka layak. Yang pertama adalah mereka menghargai hal-hal yang kecil. Ya. Mereka menghargai hal-hal yang kecil. Seorang pahlawan menghargai hal-hal yang kecil. Ini kita baca tadi dalam ayat 11 dan 12 dari 2 Samuel 23. Mari kita lihat ini dalam ayat 11. Sesudah dia Syama tadi, Syama artinya apa? Kuat, gagah, tampan. Dikatakan anak Hage, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, dia di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Saudara, mengapa pahlawan ini memperhatikan hal-hal yang kecil? Karena tadi dikatakan dia mempertahankan bukan sebuah tambang emas, tambang minyak, atau tanah-tanah berharga. Yang dipertahankan itu adalah kebun kacang, ya. Dan kita tahu kalau kebun kacang itu ya nilainya tidak seberapa. Itu perkara kecil. Apalagi dia sendirian. Tentara sudah melarikan diri. Sedangkan tentara Israel berkumpul banyak sekali. Ya. Andai kata dia melarikan diri, wah, ya itu juga logis. Buat apa cari mati, ya? Semua orang lari, buat apa aku mempertahankan ladang kacang? Apalagi yang dipertahankan itu hanya ladang kacang, ya, bukan ladang minyak atau ladang emas atau tambang batu bara yang punya nilai ekonomi yang sangat tinggi. Enggak. Cuma ladang kacang dipertahankan dengan mati-matian sampai kalau perlu mengorbankan nyawanya. Inilah pahlawan, dia memperhatikan
perkara-perkara yang kecil yang orang lain tidak perhatikan. Ya, kelihatannya memang sepele, saudaraku. Tapi kita lihat di Alkitab, ternyata Tuhan Yesus menghargai hal-hal yang kecil. Ya, Tuhan Yesus menghargai hal-hal yang kecil. Ayatnya Lukas 16 ayat 10. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi Tuhan Yesus menghargai perkara-perkara kecil, hal-hal kecil yang dilakukan oleh anak-anaknya. Orang tidak melihat, tidak memperhatikan, tapi Tuhan memperhatikan. Saya pernah mendengar kisah nyata dari seorang majelis gereja. Waktu itu dia pergi ke Jakarta dan dia datang beribadah di sebuah gereja di Jakarta. Gereja kecil sederhana. Waktu dia masuk ke gereja itu, ada seorang anak muda yang sedang membersihkan kursi gereja. Dia pikir, oh ini koster gereja, tukang bersih-bersih gereja. Karena tidak tahu, dia menghampiri anak muda ini dan berkata, "Nak, kamu apakah koster dari gereja ini?" "Bukan, Om." "Terus kamu kerjanya apa di gereja ini?" "Saya pendeta, Om, di gereja ini." "Hah, pendeta? Kalau kamu pendeta kan tugasmu khotbah. Buat apa kamu membersihkan kursi-kursi di sini?" Dia diam sejenak, lalu dia berkata, Om, lihat, perhatikan, kursi-kursi ini kotor, berdebu. Nah, daripada saya belum ada tugas yang harus dikerjakan, saya bersih-bersih kursi ini. "Ya, tapi kan itu pekerjaan koster, buat apa kamu kok bersihin kursi seperti itu? Kamu kan bukan koster." Dia diam lagi sejenak, lalu dia berkata, "Om, tahu enggak, siapa nanti yang akan duduk di kursi-kursi ini? Kalau Tuhan Yesus datang, dia akan duduk di kursi-kursi ini, Om. Kalau tidak datang, anak-anaknya akan duduk, datang ibadah, duduk di kursi ini. Apakah aku sebagai hamba Tuhan tidak layak untuk membersihkan kursi-kursi ini yang nanti akan diduduki oleh Tuhan Yesus atau oleh anak-anaknya yang datang beribadah di tempat ini?" Saya senang andai kata kursi-kursi yang saya bersihkan ini diduduki oleh Tuhan Yesus atau oleh anak-anaknya. "Betul begitu, Om?" Bapak majelis ini tidak bisa jawab. Dia hanya diam, merasa malu. Dia memalingkan mukanya dan dia keluar dari gereja itu, pergi ke tempat yang lain. Tapi waktu dia cerita sama saya, dia cerita sambil meneteskan air mata. Dan dia berkata, "Belum pernah Om melihat ada orang yang memperhatikan hal-hal yang kecil seperti itu. Saya yakin, Pak Yohan, itu anak muda, hamba Tuhan muda itu akan menjadi hamba Tuhan yang besar di satu saat." Dan berapa puluh tahun lewat, saudaraku, saya cari informasi, di mana hamba Tuhan itu sekarang. Ternyata betul, tidak lama kemudian dia diangkat menjadi gembala sidang dari gereja itu di Jakarta. Dan menjadi salah satu gereja yang terbesar di Jakarta. Tuhan mengangkat orang yang kecil, diberi kepercayaan untuk perkara-perkara yang besar. Andai kata dia tidak mau atau
tidak rindu membersihkan kursi-kursi itu, belum tentu dia menjadi gembala sidang di Jakarta, di gereja besar saat ini. Dan tidak hanya itu, beberapa tahun kemudian dia dipanggil ke Nederland, di Belanda. Dan dia diangkat menjadi gembala sidang dari sebuah gereja besar di Nederland, di Belanda. Saya tahu itu ada kaitannya dengan apa yang dia lakukan dengan kursi-kursi yang kotor berdebu di Jakarta. Karena dia setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan angkat dia untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Saya tidak berkata bahwa orang jadi gembala sidang di Nederland itu lebih hebat dari menjadi gembala sidang di Semarang atau Kudus. Tidak. Tetapi saya percaya ada satu alasan mengapa seorang gembala sidang di Jakarta dipanggil untuk menjadi gembala sidang di negeri Belanda. Saya tahu dengan pasti bahwa itu ada kaitannya dengan kesetiaan hamba Tuhan ini dalam melakukan perkara-perkara yang kecil yang mungkin dianggap sepele, seperti mempertahankan kebun kacang tadi. Tuhan lihat hatinya dan Tuhan angkat dia menjadi hamba Tuhan yang terpercaya untuk menggembalakan gereja di luar negeri, yaitu di Amsterdam, di Holland. Saudara, firman Tuhan tidak pernah gagal. Bila kita setia dalam perkara-perkara kecil, dia akan dipercaya untuk perkara-perkara besar. Saya ada sebuah pengalaman ketika wawancara untuk menjadi hamba Tuhan. Saya diwawancarai oleh seorang pengurus gereja. Dan dia menjadi direktur utama dari sebuah perusahaan besar. Dan dia menjadi direktur di tempat itu. Saya disuruh datang ke kantornya. Nah, saya datang ke kantornya dan saya masuk ke kantornya itu. Dan saya lihat waktu saya masuk kantornya, di depan mejanya itu, di bawah lantai, banyak cepitan kertas, clipper cepitan kertas, beberapa jatuh di lantai. Lalu tanpa berpikir alasan tertentu, saya ambil cepitan-cepitan kertas itu, clipper itu, lalu saya taruh di meja Bapak Direktur ini. Ini perusahaan besar, perusahaan nasional, ya, bahkan mungkin internasional, ya, direkturnya di Semarang. Lalu saya bertanya, Pak, ini kok banyak clipper, penjepit kertas kok terceceran di tanah, ini apa belum disapu? Saya pikir, oh enggak Pak Yohan, itu cepitan kertas memang sengaja ditabur, dibuang di situ. Untuk apa Pak kok menghambur-hamburkan cepitan kertas? Oh, Om ini baru tadi selesai wawancara untuk 10 pelamar kerja di tempat ini. Loh, apa kaitannya pelamar kerja? Ya Om mau lihat ada enggak calon pegawai yang perhatian terhadap perkara-perkara kecil. Tapi sayang, dari 10 orang yang datang untuk wawancara, tidak ada satupun yang memperhatikan cepitan-cepitan kertas yang terserak di lantai. Hanya Pak Yohan yang datang memperhatikan dan mengambil cepitan-cepitan itu. Andai kata ada 1 dari 10 orang atau 2 dari 10 orang mengambil cepitan-cepitan kertas itu, orang itu pasti saya terima kerja di perusahaan ini. Kenapa Om? Dia bilang,
seperti kata firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, ia akan setia dalam perkara-perkara besar. Nah, sekarang saya tanya Pak Yohan, mau kerja di gereja atau mau kerja di sini? Loh kenapa Om? Karena saya tahu Pak Yohan setia dalam perkara kecil, engkau akan diangkat Tuhan untuk perkara yang besar. Saya punya lowongan untuk job GM, General Manager di perusahaan ini. Pak Yohan tinggal pilih mau jadi pendeta atau jadi GM, General Manager di perusahaan ini. Ya, secara manusia tentu apalagi secara finansial tentu lebih enak ya jadi general manager di perusahaan besar seperti itu. Tapi saya tahu panggilan saya, enggak Om, saya dipanggil bukan jadi manajer, tapi untuk jadi hamba Tuhan. Ya sudah, cukup Bapak kami terima sebagai hamba Tuhan di gereja kami. Enggak ada pertanyaan lain Om, enggak ada. Karena mengambil tepitan kertas itu berarti sudah cukup engkau akan menjadi hamba Tuhan yang setia. Jadi ini ternyata bukan hanya secara rohani, saudaraku. Secara jasmani dalam perusahaan orang yang setia dalam perkara kecil di tempat kerjanya, dia pasti akan setia dalam perkara yang besar. Juga ingat seorang anak muda yang bernama ini sabun Samuel Colgate ya, Samuel Colgate saudara. Ini Samuel Colgate berangkat kerja dari rumah untuk cari pekerjaan di kota besar ya, karena di desa kesempatannya kurang, pekerjaan kurang. Dia pamit kepada ibunya, Bu, izinkan saya pergi ke kota untuk mengadu nasib. Mudah-mudahan nasib saya lebih baik. Dia pamit kepada pendetanya, Pak, maaf, saya minggu depan tidak kebaktian di sini. Loh kenapa? Saya mau ke kota cari pekerjaan mengadu nasib. Tolong doakan Pak, supaya saya bisa dapat pekerjaan yang baik. Oh iya, mari sini duduk saya doakan. Didoakanlah Samuel Colgate ini untuk mendapat pekerjaan yang layak di kota. Dan setelah doa, Pak Pendeta pesan, saya pesan satu hal ya Samuel, ya kamu jangan lupa memberikan pertama buah sulung kepada Tuhan. Apa itu Pak buah sulung? Kalau kamu terima gaji pertama, berapapun itu jangan kamu pakai. Serahkan kepada Tuhan di gereja tempat kamu berbakti. Itu namanya buah sulung. Dan itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Engkau akan menerima gaji yang berlipat kali ganda. Ya Pak, ada lagi Pak, ada satu lagi. Bulan berikutnya, kamu jangan lupa membawa perpuluhan kepada Tuhan. Ya, bulan pertama berapapun yang kau dapat gajimu, berikan kepada Tuhan. Yang kedua, bulan kedua, beri perpuluhan. Berapapun jumlahnya, beri perpuluhan. 1/10 dari pendapatanmu bulan itu, berikan kepada Tuhan. Ya Pak. Dan kita tahu, Pak Samuel Colgate ini taat kepada pesan Bapak Gembala. Bulan pertama, dia dapat gaji $50. Dan dia serahkan semua, barangkali itu uang terbesar yang pernah dia miliki, dia serahkan kepada gereja, pada Tuhan di gereja lokal. Bulan kedua, dia terima lagi sama $50. Dia bawa $5 kepada Bapak Pendeta. Di gereja lokal dia berkata, Pak Pendeta ini perpuluhan saya bulan ini. Dan terus dia taat, saudaraku. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Ya.
bulan demi bulan ketika dia taat dalam perkara yang kecil. Perpuluhan cuma $5. Mungkin kalau di Indonesia kan uang $5 di sana itu tidak lebih dari 5.000 ya nilainya di Indonesia dengan rupiah 5.000. Tapi dia taat walaupun perpuluhan cuma 5.000 dia taat melakukannya. Dan Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan angkat dia. Tadinya dia menjadi office boy ya untuk pesuruh di kantor. Tiba-tiba dia diangkat menjadi kepala dari para pesuruh di perusahaan itu. Jadi mandor dari kuli-kuli yang ada di situ. Diangkat dan tentunya dengan diangkatnya naiknya jabatan ini perpuluhannya juga bertambah, gajinya bertambah, dia taat memberikan perpuluhan 1/10 dari penghasilannya kepada Tuhan. Dan lama-lama saudaraku Tuhan berkati dia, sampai akhirnya dia menjadi manajer, salah satu manajer dari perusahaan Samuel Colgate ini. Dengan produk-produk yang bernama Colgate, ya, baik pasta gigi, sabun, dan sebagainya yang bernama Palm Olive dan Colgate itu perusahaan yang sama. Sabun Palm Olive, ya, Colgate, pasta gigi sama. Dia menjadi salah satu manajernya. Lama-lama dia menjadi supervisor, ya, menjadi general manager dari perusahaan itu. Bahkan satu kali dia ikut mengambil saham, ikut menjadi pemilik saham dari perusahaan Samuel Colgate ini. Dan satu saat dia diberkati Tuhan begitu rupa sampai dia membeli pabrik Colgate ini. Dia beli pabriknya dan dia menjadi pemilik dari perusahaan Colgate sampai meninggal dunia. Tuhan angkat dia, Tuhan berkati dia. Dan luar biasanya sejarah mencatat, saudaraku, ketika Samuel Colgate mempunyai perusahaan sendiri, tentu dengan penghasilan tidak $50, ya, dia memberi perpuluhan tidak 10%. Dia mengembalikan perpuluhannya 90%. Dia pakai keuntungannya 10% untuk diri sendiri. Yang 90% dia serahkan kepada gereja, kepada kas gereja setempat. Dan perusahaan Colgate terus berjaya sampai sekarang. Banyak perusahaan multinasional yang bangkrut. Perusahaan multinasional yang akhirnya kalah bersaing. Tapi Colgate tidak pernah bangkrut dan tidak pernah kalah bersaing. Karena apa? Karena yang memberkati bukan manusia, tapi Tuhan yang melihat dan memberkatinya. Jadi mari Bapak Ibu, setialah dalam perkara yang kecil. Dan ingat, satu hari Tuhan akan percayakan kepadamu perkara-perkara besar yang engkau tidak pernah impikan dan tidak pernah bayangkan. Tuhan akan genapi firman-Nya bagi kita. Amin. Nah, yang kedua, saudaraku, karakter dari orang yang menjadi pahlawan adalah berinisiatif dan berimprovisasi. Ya. Berinisiatif dan berimprovisasi. Seperti apa itu inisiatif dan improvisasi? Kita baca dalam 2 Samuel 23 ayat 15 dan 17. Mari kita baca bersama-sama ayat 15. 1, 2, 3. Lalu timbullah keinginan pada Daud. Dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem,
yang ada dekat pintu gerbang. 2:16, 1, 2, 3. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Lalu katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan, untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertahankan nyawanya dan tidak mau ia meminumnya? Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Dalam kisah ini, saudara melihat contoh dari orang yang punya inisiatif dan improvisasi. Ya, Daud itu suatu hari berkata, aku ingin minum dan merasakan kesegaran dari air yang ada di perigi Bethlehem, di dekat pintu gerbang. Ya, tidak pernah nyuruh orang. Juga kepada ketiga pahlawannya, kepada Isibal, Baal, kepada Eliezer, kepada Sama. Daud tidak berkata, tolong ya, ambilkan air di perigi Bethlehem. Tidak, saudaraku. Tapi mereka mendengar Daud ingin minum air segar dari perigi Bethlehem itu. Tanpa berbicara, tanpa basa-basi, ketiga orang ini berangkat, mengambil inisiatif, improvisasi, berangkat, saudaraku, ya, mengambil air ke sungai Bethlehem, dan mereka harus menembus daerah musuh, harus melewati daerah Filistin, musuh mereka, dan itu membahayakan jiwa mereka, dan pulang membawa air itu kepada Daud. Tuan Raja, kami telah pergi mengambil air perigi Bethlehem. Inilah airnya, silahkan Raja minum. Tapi Daud berkata, tidak, aku tidak mau minum air ini, karena air ini adalah nyawa atau darah dari orang-orang yang telah masuk ke sana. Ya. Jauhkan daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi mempertaruhkan nyawanya. Aku tidak mau ia meminumnya. Tidak mau meminumnya. Itulah yang dilakukan Daud. Ya. Dia mencurahkan air perigi itu sebagai korban curahan kepada Tuhan. Saudaraku, seorang pahlawan punya inisiatif dan improvisasi. Tidak usah disuruh. Kalau dia tahu rajanya ingin air itu, mereka langsung berangkat. Dan tidak saling ijir. Ya. Esibal, Eliezer sama tidak saling berkata, kamu aja yang berangkat, aku sedang capek. Atau mungkin kamu aja yang berangkat, aku tidak tahu jalannya, ya. Atau kamu sajalah yang berangkat, berdua juga boleh, aku tak ngasuh dulu. Tapi tidak, mereka bertiga, yuk kita berangkat, ayo, ya, langsung berangkat. Itulah karakter seorang pahlawan. Tidak ijir, tidak gercekan, ya, tidak alasan, lakukan. Saudaraku, ada banyak hal mungkin kita merasa tidak pernah disuruh, tidak pernah diperintah, ya, tidak pernah ya diberi suruh atau diberi perintah. Pak, kamu tolong pergi sana, Pak, kamu tolong ambil air, tidak. Tahu. Punya inisiatif sendiri, punya improvisasi sendiri, langsung dikerjakan dengan sukacita. Walaupun itu hal-hal yang membahayakan nyawa, ya, mereka lakukan dengan sukacita dan mempersembahkannya kepada Daud sebagai bakti mereka kepada rajanya. Nah, kita punya raja bukan Raja Daud, tapi Tuhan Yesus Kristus. Adakah di antara kita orang-orang yang
berpikir apa ya kira-kira yang Tuhan Yesus inginkan. Apa ya yang kira-kira Tuhan Yesus mau. Bapak Ibu, kita menghadapi Natal tidak terasa sudah bulan November, bulan depan kita sudah kembali merayakan Natal. Tentu ada banyak hal yang dibutuhkan oleh gereja. Dan juga pasti ada banyak hal yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan sesuatu di hari Natal ini. Nah, mari kita bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, hari Natal sudah dekat. Apa yang harus aku lakukan? Waktu 2 minggu saya tidak kebaktian, hati saya rindu, saudaraku. Apalagi bulan ini, minggu ketiga ini, saya dijadwalkan untuk khotbah. Waktu dokter periksa, dok, saya ini hamba Tuhan, dok. Hari Minggu nanti saya ada jadwal khotbah, dok. Tolong, dok, obati saya supaya saya bisa khotbah nanti pada hari Minggu tanggal 7 November. Oh, Bapak pendeta? Iya, dok, saya pendeta dan saya sudah 2 minggu tidak kebaktian. Tolong, dok, bantu saya. Oke, Pak Yohan. Tidak tahu bagaimana dia memberi obat. Obatnya kecil, sak perangko, koyok-koyok, obatnya sak perangko. Tapi waktu dia tempel, ini jangan dikletek, efektif 3 hari. Obatnya itu bereaksi sampai 3 hari. Saya dengar dari suster, obat itu mahal, Pak. Sak perangko itu harganya 200 juta, 200 ribu. Tapi luar biasa waktu saya ditempeli obat itu, saudara, itu sakitnya langsung hilang. Ya, sakitnya langsung hilang. Dan saya waktu pulang minta lagi untuk jaga-jaga. Dokternya tidak boleh, Pak. Obat itu hanya boleh 1-2 kali. Karena sudah 1, saya kasih bawa pulang 1 lagi. Tapi tidak boleh lagi. Nanti kalau sudah berapa lama baru boleh. Tapi kemarin saya periksa dokternya saya juga minta, boleh enggak saya minta obat kecil itu? Enggak boleh, Pak. Enggak dikasih. Nanti kalau sudah berapa waktu, nanti kalau sakit sekali boleh. Hanya dipakai waktu sakitnya tidak tertahan. Sakit sekali baru boleh dapat obat itu. Tapi dia bilang nanti saja kalau sudah sembuh, sudah berapa waktu. Sampai ada seorang dokter fisioterapi itu, waktu tahu saya mau khotbah itu, dia perhatikan. Tiap kali saya fisioterapi, dokternya datang, tidak dipanggil, dokter sendiri. Gimana Pak Yohan? Sudah bayan, sudah siap khotbah, ya. Tahu saya hamba Tuhan mau khotbah, dia perhatian sekali. Saya cerita sama dokter ini, wah dokter itu pelit ya dok. Kenapa? Saya minta obat kecil itu enggak boleh. Oh ya enggak boleh Pak Yohan, itu hanya 1-2 kali, setelah itu berhenti, tidak boleh lagi. Nanti berapa waktu, mungkin 1 bulan atau berapa, kalau sakit sekali boleh, kalau tidak sakit sekali tidak boleh ya. Ya dokter, kalau memang peraturannya begitu ya oke, mau apa lagi ya. Saya didoakan Bu Yohan supaya tidak sakit ya. Dan kalau malam tuh saya undang Pak Daniel dan Susan untuk doa bareng-bareng, Pak Samuel dengan Leoni datang doa bareng-bareng. Nah, sudah, mau apa, tidak ada obatnya, ya hanya bisa doa, minta mujizat Tuhan. Obatnya ya Tuhan Yesus saja, saudaraku. Dan saya bersyukur selama di rumah ini saya kondisinya membaik, sakitnya mereda. Saya bilang nanti Minggu saya mau khotbah. Ya dokter memang berkata kalau penyakit ini itu ya secara medis tidak ada obatnya. Tapi
Bagi Tuhan Yesus kan tidak ada yang mustahil. Ya. Dokter berkata tidak ada obatnya. Tuhan Yesus tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Puji Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Saya percaya pasti ada mukjizat. Bu Yohan mendapat pernyataan tidak disembuhkan. Tuhan bilang mau diganti baru, tulangnya yang sakit diganti baru. Ya, pulih. Tidak disembuhkan tapi dipulihkan. Ya. Kalau sembuh itu bisa kumat lagi, kalau pulih tidak bisa kumat lagi. Nah, itulah ya. Jadi, mari kita anak-anak Tuhan, apapun yang sedang kita hadapi, jangan kecil hati, jangan putus asa. Kita melakukannya kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, mereka ini orang-orang yang gigih dan tekun. Gigih dan tekun. Ya, kita baca ayat 17 dan 18. Ayat 17 ya, kita baca bersama-sama, 2, 3. Katanya, jauhlah daripadaku, Tuhan, ini sudah. Ayat 18. Abisai, anak Yoab, anak Seruya. Dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati di dikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 saudara itu. Iya, Bapak Ibu, itulah firman pada hari ini. Sekarang kita mempersiapkan hati kita, membawa perpuluhan kepada Tuhan. Alasannya 2, alasan ketaatan akan membawa mukjizat dalam kehidupan kita. Ya, seperti janda Sarfa taat dan hidupnya tetap putrinya dipelihara oleh Tuhan. Naaman taat dan sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Petrus taat dan dia mengalami kelimpahan bersama dengan anak buahnya. Alasan kedua, taat perpuluhan akan membuka segala pintu langit bagi kehidupan kita. Banyak pintu yang akan Tuhan bukakan, dari pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, pintu kesuksesan, dan lain sebagainya. Tuhanlah sumber pertolongan kita dan membuka pintu, segala pintu langit ketika kita belajar taat kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk perpuluhan. Kita angkat sebuah pujian. Apapun yang terjadi dalam hidup, tolong Pak Daniel pimpin. Ada. Apapun yang terjadi di dalam hidup. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.
sembah, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi, kami tahu Engkau Allah yang baik, Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang memelihara, Engkau Allah yang menyembuhkan, Engkau Allah yang memulihkan anak-anak-Mu, Tuhan. Dan Engkau Allah yang memberkati kami, supaya kami menjadi hamba-Mu yang setia, setia melayani Engkau, setia mengabdi kepada-Mu sampai seumur hidup kami. Tetap melekat kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah tolong semuanya Tuhan. Dan pada pagi hari ini, adakah Bapak Ibu yang ingin didoakan? Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang membawa masalah dan persoalan-Mu. Mungkin ada yang membawa beban yang berat yang sedang kau hadapi. Jangan takut, jangan khawatir. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Percaya apa yang Dia bisa lakukan. Percaya Dia Allah yang tidak berubah. Kalau saudara ingin didoakan, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tangan kananmu, percaya Tuhan lihat tangan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah berkuasa menjamah saudara dan memulihkan saudara, menyembuhkan saudara. Tidak mustahil bagi Tuhan. Tuhan, tidak mustahil bagimu ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yes, yes, ya Tuhan. Kami percaya, yes Lord, yes. Engkau berkuasa Tuhan, menjamah anak-anak-Mu yang susah, menghiburkan mereka, menguatkan yang lemah Tuhan, menjamah mereka yang sakit, sembuh dengan sempurna oleh kuasa-Mu. Lebih dari semua dokter adalah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Hiburkan mereka yang susah karena masalah-masalah yang sedang mereka hadapi, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam pekerjaan dan ekonomi mereka. Engkau yang mengubah semuanya itu ya Tuhan, mengubah keadaan anak-anak-Mu dan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi beban kehidupan dan kebutuhan anak-anak-Mu pada siang hari ini, tapi Engkau melihat semuanya. Engkau melihat ya Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu dengan segala kebutuhan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau tolong saudara, jemaat-Mu Tuhan, gereja-Mu, umat-Mu Tuhan, mengalami keajaiban yang dituliskan oleh firman-Mu. Perkara-perkara heran yang Kau kerjakan di masa lalu, sebab Engkau tidak berubah dulu, sekarang, besok, dan selama-lamanya. Meteraikan firman-Mu dengan tanda-tanda heran yang menyertainya, dan meteraikan dengan keajaiban yang Kau janjikan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat sebentar pulang dengan sukacita dan damai sejahtera, dan perkara-perkara ajaib-Mu Kau sertakan dalam hidup mereka, di dalam keluarga dan rumah tangganya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu yang ingin membawa perpuluhan-Mu kepada Tuhan
dapat nanti dimasukkan dalam amplop sebelah kanan kalau saudara keluar melalui pintu depan, dan sebelah kiri untuk persembahan yang saudara akan bawa kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Ya. Haleluya. Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Shalom. Dengan penuh sukacita kami menyambut keadaan sidang jemaat sekalian di dalam ibadah pada awal bulan November ini. Dan saat ini saya akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan gereja kita. Di antaranya untuk ibadah re-onsite kita minggu depan di tanggal 13 November 2022 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang pun bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI Semarang Indah pada pukul 5 sore. GBI Semarang Indah akan merayakan acara Natal dan juga Tahun Baru, dan untuk itu kami sampaikan akan anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara tersebut di atas adalah sebesar 25 juta rupiah. Ya, perincian dapat dilihat di layar LCD dan juga dapat dibaca di selebaran yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan persembahan yang telah diterima sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp7.280.000, sehingga dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp17.720.000. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus untuk Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan, atau dapat juga nanti ditransfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada kolom deskripsi di tayangan YouTube GBI Semarang Indah. Kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu untuk berbagi berkat Tuhan dalam acara Door Prize yang juga akan diadakan pada acara Natal dan Tahun Baru. Dan untuk hal tersebut Bapak Ibu dapat menghubungi Sekretariat Gereja atau dengan saya, Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno. Bagi Bapak Ibu yang juga akan memberikan persembahan kasih dan juga persepuluhannya kepada Tuhan, dapat amplop persembahan dan juga persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita akan pulang, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Saya mengundang Bapak bisa berdiri bersama dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang melebihi segala sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena kami punya Tuhan yang berkuasa dan sanggup untuk menolong kami semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan dan pulanglah dengan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Amin. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Amin. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Amin. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin. Sorak haleluya, masyurkan namanya, ajaib perbuatannya selamanya.